Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Sultansyah, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curug. Dan yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan, Ibu Dr. Eka Apriani MPD, dan Ibu Dr. Gina Haja MPD Kons. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi pada teman, khususnya para mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian untuk tugas akhirnya, yaitu penelitian kuantitatif tentunya. Di sini ada suatu aplikasi yang dapat mempermudah teman-teman, yaitu aplikasi ini bernama SPSS. Nah, sebelum itu kita flashback, kita urai kembali sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif. Secara simpelnya, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang bersifat atau secara khususnya itu identik dengan yang namanya angka-angka. Dan dalam pengumpulan datanya itu biasanya menggunakan yang namanya angket, kuesioner, dan lain sebagainya. Maka dari itu, aplikasi SPSS ini akan dapat mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun materi yang kita bahas kali ini, teman-teman, itu mengenai analisis two-way ANOVA di SPSS. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan analisis two-way ANOVA di SPSS itu, dan tujuannya seperti apa, terus contohnya seperti apa, dan bagaimana sih cara pengerjaan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke tutorial tentang analisis uji two-way ANOVA di SPSS, kita harus mengetahui dulu konsep dasar uji two-way ANOVA. Yang pertama, uji two-way ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Uji two-way ANOVA bisa juga disebut dengan uji ANOVA dua faktor. Uji two-way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Adapun syarat dilakukannya uji two-way ANOVA, yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori. Yang ketiga, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen. Yang kelima, variabel dependen berskala data kuantitatif atau interval rasio. Dan yang kelima yaitu jenis data yang digunakan adalah numerik. Adapun contoh kasus analisis uji two-way ANOVA, teman-teman sekalian, bisa sama-sama kita baca. Yang pertama, ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan jam kerja atau bulan berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan pada masyarakat di Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam penelitian ini, menggunakan 30 anggota sampel yang dipilih secara acak. Kategori data variabel faktor, yang pertama faktor jenis kelamin, kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan. Yang kedua faktor jenis pekerjaan, kode 1 employee, dan yang kedua self-employed. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan jam pekerjaan. Dan yang ketiga, apakah ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan dan penggunaan jam kerja. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke SPSS. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke tutorial di SPSS-nya. Jadi di bagian variable view, silakan teman-teman buat seperti ini. Sebagian nama ada jenis kelas, jenis pekerjaan, jam kerja, dan lain sebagainya. Di bagian value ini, satu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Terus di bagian jenis pekerjaan, yang pertama employee, dan yang kedua self
Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk bagaimana cara menganalisis data uji two-way ANOVA. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita klik Analyze. Selanjutnya kita klik ke bagian General Linear Model. Kita pilih Univariate. Terus kita masukkan jenis kelamin ke bagian Fixed Factor. Jenis pekerjaan di Fixed Factor dan jam kerja bulanan itu di bagian Dependent Variable. Selanjutnya di bagian Save, kita klik Standardized Residual dan klik Continue. Oke. Nah, maka nanti akan keluar datanya seperti ini. Oke, kita close sebentar. Nah, di sini ada tabel baru. Nah, maka di sini kita ingin menguji apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Bagaimana caranya, teman-teman? Caranya kita klik data ini, kolom bagian ini, terus kita masuk ke Analyze, kita klik Descriptive Statistics, dan kita klik Explore. Selanjutnya, Standardized Residual kita masukkan ke Dependent List, kita klik Plots, dan constrain bagian Normality Plots with Test. Continue. Oke. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Nah, untuk menginterpretasi data ini, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, maka kita harus yang namanya mengetahui dulu tentang kriteria data normal itu sendiri, atau pengujian uji normalitas itu sendiri. Yang pertama, jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Yang kedua, jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka nilai residual berstandar berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat di bagian Test of Normality, di sini data yaitu 0,780. Artinya data termasuk ke dalam distribusi normal. Maka dari itu kita bisa melakukan uji two-way ANOVA selanjutnya. Karena kenapa? Karena dalam melakukan analisis data two-way ANOVA ini, kita harus mengetahui dulu apakah data kita normal atau tidak. Maka kita bisa melakukan uji two-way ANOVA selanjutnya. Dan juga dikarenakan uji two-way ANOVA ini merupakan salah satu bagian statistik parametrik di mana asumsi normalitas itu data harus terpenuhi. Selanjutnya, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui data kita normalitas, maka yang harus kita lakukan, kita ingin mengetahui apakah data kita homogenitas atau sama. Bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama, kita klik Analyze. Selanjutnya kita klik bagian General Linear Model, klik Univariate. Maka di sini nantinya klik di bagian Option untuk bagian Descriptive Statistik dan homogenitas kita contoh. Kita klik Continue. Terus klik OK. Baiklah teman-teman, jadi setelah kita lakukan langkah-langkah tadi, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, untuk menentukan apakah data kita homogen atau tidak, maka kita harus mengetahui dulu kriteria pengujian data homogen itu sendiri. Yang pertama, jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka varian data tidak homogen. Yang kedua, jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka varian data homogen. Nah, di sini kita lihat teman-teman sekalian,
di bagian given test of equality or error variance, itu bahwasanya data sebesar 0,872. Artinya data masuk ke dalam kategori varian data yang homogen. Ya, langkah selanjutnya untuk menentukan analisis uji data two-way ANOVA di bagian test of between. Ini kita udah lihat teman-teman sekalian. Nah, kita harus mengetahui dulu yang namanya kriteria pengujian uji two-way ANOVA. Yang pertama, jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Nah, maka dari sini kita bisa menginterpretasi data yang telah kita lakukan tadi. Bahwasanya dapat kita ketahui, yang pertama nilai sigma sebesar 0,440, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, nilai sigma sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, nilai sigma sebesar 0,038, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan dalam jam kerja. Nah, ini untuk hasil datanya, teman-teman. Oke, mungkin sekian informasi terkait materi analisis uji two-way ANOVA di SPSS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, agar kedepannya lebih bersemangat lagi dan lebih update lagi untuk menambah wawasannya terkait seputar dunia kuantitatif ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.